Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mudah kan? Cuman kalau tidak dilakukan jadi sulit. Makanya terkadang kita menggunakan cara yang sulit, padahal itu cara yang binasa. Cara yang mudah itu tidak kita laksanakan, akhirnya menjadi sulit. Maka kata Yesus pada bacaan hari ini luar biasa ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, 185 ribu, nggak olo-olo, 185 ribu, bukan 185 orang yang mati, 185 ribu, dihitung lah tuh. Jadi Raja Asyur harus menghitung tentaranya, 185 ribu, ya kan? Jadi kalau kita lihat tentara 185 ribu tuh kayak mana tuh banyaknya tuh, mati semuanya, ya. Jadi mayat-mayat berlipangan 185 ribu, ndak olo-olo, bukan kaleng-kaleng Raja Asyur mau nyerang Raja Hizkia. 185 ribu tentaranya mati. Ini tentara nih, ya kan? Yang udah berperang mengalahkan banyak bangsa. Ya, 185 ribu orang di dalam perkemahan Asyur mati mendadak. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, ia pulang lalu tinggal di kota Niniwe. Akhirnya ya, dia pulang dan tinggal di kota Niniwe. Aduh, dan mampu lawan Tuhan Allah Israel tuh. Yo, tobat aja di kota Niniwe, ya kan? Jadi akhirnya kita tahu nanti bangsa Niniwe itu juga akan, ya kan, dibebaskan. Makanya Yunus diperintahkan untuk menobatkan bangsa Niniwe. Ya. Karena apa? Dan akhirnya mendengarkan Tuhan Allah Israel melalui perantara Nabi Yunus, mereka semua bertobat. Dia tahu, gila, 185 ribu orang mati mendadak, ya kan? Nah, Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita, gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Dalam bait-Mu ya Allah kami renungkan kasih setiamu, nama-Mu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyuran-Mu, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Makanya kita harus berada di dalam benteng Allah. Jangan sampai keluar dari benteng Allah. Mengapa Yeremia membuat benteng itu? Tujuannya adalah biar, ya kan, rakyat Allah atau rakyat Israel itu tetap berada dalam benteng Allah itu. Ya, sampai Yeremia diketawakan kan. Akulah cahaya dunia, siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Ya. Jadi luar biasa sekali Allah. Ya. Allah adalah cahaya dunia, siapa yang mengikuti Allah, ia hidup dalam cahaya abadi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita dalami lagi ya, supaya memperkuat iman kita, menumbuhkan iman kita, harapan kita, dan cinta kita yang ikhlas kepada Tuhan Allah. Dalam bacaan Injil menurut Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan 12 ayat 14 yang tadi sudah kita baca dan dengarkan. Sabdanya, segala sesuatu yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Ajarlah ini merupakan isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ajaran ini adalah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Mungkin banyak yang bertanya, apa yang dimaksudkan dengan segala sesuatu yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Jadi perbuatan kasih yang dilakukan, harus kita lakukan perbuatan kasih. Itulah hukum Taurat sebenarnya. Maka dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya. Maksudnya apa? Ini kok kasar benar nih katanya. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Ya, ini jelas maksudnya ini. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Janganlah kamu memberikan dirimu kepada binatang-binatang atau berhala-berhala. Atau janganlah kamu yang sudah dibaptis lalu melakukan penyembahan-penyembahan berhala, melakukan kegiatan-kegiatan zina, bahkan kegiatan-kegiatan menyundal, dan malah mengagungkan binatang-binatang, ya. Sama seperti, mohon maaf, orang lebih suka melihat sio kan, sio, ya kan?
Sio anjing, sio naga. Oh, nanti kalau sio babi kawin dengan sio kuda ini tidak cocok. Ya, padahal udah dibaptis. Jadi tidak ada namanya orang udah dibaptis itu lalu tidak cocok. Gara-gara udah dibaptis, udah dikuduskan oleh Allah, malah terikat dengan barang-barang sio itu, zodiak itu, ya kan? Atau tai lalat. Oh, tai lalatnya di sini nih, padunya di sini nih, tidak cocok kawin dengan kamu, maka kamu sial. Itulah dia yang dimaksud dengan janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Banyak di antara kita memberikan kekudusan kita kepada kesia-siaan, kepada binatang. Ya kan? Cocok enggak anak saya ini kawin dengan anak dia, padahal anak saya ini sio ular. Sedangkan dia sio kelinci, nanti ular makan kelinci. Ya kan? Padahal Anda ini bukan binatang. Betul kata Aristoteles, kita ini adalah binatang yang berpolitik, tetapi kita bukan binatang. Allah menciptakan binatang tuh, ya kan, pada hari keberapa? Kita diciptakan pada hari ke-6. Secitra dengan Allah. Kok lalu kita memberikan barang yang kudus kepada anjing? Sering kita mengatai orang anjing. Kalau kita ini diakibatkan apa? Bahkan saudara kita. Yesus katakan, jika ada di antara kamu mengatakan saudaramu itu kafir atau saudaramu itu jahil, kalau serahkan, hadapkanlah dia di mahkamah agama, apalagi jahil, serahkanlah dia kepada api yang bernyala-nyala. Jadi kita sebagai orang Kristen ini, janganlah sampai kekudusan kita itu kita serahkan kepada anjing. Jadi anjing ini adalah lambang orang yang tidak mau menerima keselamatan, justru, ya kan, orang yang sudah menerima baptisan itu, kelakuannya lalu sama seperti anjing atau lebih parah daripada anjing. Kalau anjing itu, ya kan, dianggapnya. Nah, di beberapa negara ini ada yang aneh. Wali kotanya kucing. Kan aneh. Itu adalah kebengisan, kedegilan. Binatang ya binatang. Ya kan? Dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, yaitu. Yang dimaksud melemparkan kepada babi itu adalah melemparkan kepada hawa nafsu. Ya. Jadi, ya, kalau simbol anjing itu kan kita bisa lihat nabi orang Mesir tuh, itu ada kepala anjing seperti kepala burung tuh. Itu maksudnya. Dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, kepada kerakusan, gara-gara mau jabatan, hawa nafsu ya. Babi ini kan lambang hawa nafsu, ya kan? Jadi, ya kan, kita lalu ya menghilangkan mutiara kita. Mutiara kita itu, baptisan kita itu, kita relakan. Gara-gara mau kawin 2, kawin 3, akhirnya kita melemparkan mutiara itu kepada babi. Karunia keselamatan kita lempar ya, kepada hawa nafsu kita, keserakahan kita. Gara-gara mau dapat duit 1 miliar, nyembah atau sugi dan sebagainya. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Jelas. Ya. Hawa nafsu itu tadi. Anjing ini kan seperti, ya kan, kekuasaan. Sedangkan babi ini, ya kan, bersifat kekayaan. Ya. Jadi terkadang manusia itu udah mendapatkan kekudusan, sudah mendapatkan mutiara, lalu dia lemparkan itu. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Ya jelas. Ya, hawa nafsu itu mengoyak kita. Gara-gara mau kawin 2, ya kan, istri pertama, ya kan, ditinggalkan, anak-anak ditinggalkan. Ya. Akhirnya apa? Bagi yang Katolik tak boleh nyambut lagi karena sudah kawin 2 kan. Bukan kawin 2 karena istrinya meninggal, bukan, itu beda. Jauh. Ini yang dimaksud ini, istrinya masih hidup, ya, lalu berzina sana sini. Itu tadi. Jadi anjing itu kan binatang yang terserah dia mau pilih pasangan. Begitu juga babi, mau makan apapun terserah. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada, ya,
mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, isi ya seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu adalah mencintai Tuhan. Kita bisa baca di kitab Ulangan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Disempurnakan Yesus seperti itu, ya. Jadi, ya, ajaran hukum Taurat dan kitab para nabi itu sudah menegaskan bagaimana kita harus total mencintai Allah. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luruslah jalan yang menuju kebinasaan. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena terlebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Ya, jalan kebinasaan itu terbuka lebar di muka bumi ini. Ya. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Dan banyak orang. Ya. Inilah pernyataan Yesus kepada umat manusia sekarang ini. Ya, banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Judi online, ya kan? Orang lebih senang judi online, main game awalnya, ya kan? Ini hati-hati Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kan? Ada satu kasus gara-gara judi online ini 4,3 M dia nyikat duitnya sekolah, akhirnya dia kena penjara 4,3. Dan juga Bapak di tempat ini hati-hati, ya, judi online itu bisa merasuki Bapak. Awalnya main game biasa aja, main game kayak Tetris, main game ini, game itu, ya kan? Awalnya ya sudahkah download game ini katanya. Nah, kita terpancing. Akibatnya apa? Akhirnya kita terbuai.